Bismillah, Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Palembang, Bapak Senatian SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Palembang. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana atas berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya kita semuanya bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya, selamat serta salam. Semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu sampainya sampai di hari yaumul kiamat nanti. Ketiga, kami atas nama calon guru penggerak angkatan 11 yang akan melaksanakan kegiatan praktik baik, diseminasi budaya positif yang insya Allah akan kita presentasikan setelah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan motivasi, dukungan, serta himbauan-himbauan yang akan kita laksanakan nantinya. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati calon guru penggerak Bapak Sutresno dan yang saya hormati Bapak Guru SDN Palembang. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, bertepatan dengan hari kemerdekaan RI yang ke-79 ini, di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif kesempatan kelas yang dilaksanakan oleh Bapak Sutresno sebagai pendidikan guru angkatan 11 tahun 2024. Selawat serta salam selalu kita berikan kepada Baginda besar Muhammad SAW. Saya sebagai kepala sekolah sangat-sangat berterima kasih, terutama kepada calon guru penggerak Bapak Sutresno telah sudi dan bersemangat mengikuti pendidikan guru penggerak ini demi kemajuan pendidikan di SDN Palembang. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua SDN Palembang yang telah mendukung kegiatan calon guru penggerak ini, sehingga dari calon guru penggerak Bapak Sutresno lebih semangat dalam melaksanakan pendidikan atau materinya. Saya sebagai kepala sekolah sangat berharap kepada Bapak Ibu Guru semua ini untuk menerapkan atas destinasi Pak Sutresno nanti di kelas masing-masing, sehingga budaya positif di sekolah kita ini semakin baik dan semakin maju. Harapan saya lebih termotivasi supaya ikut guru penggerak, sehingga secara tidak langsung bisa memajukan pendidikan di SDN Palembang ini. Dan harapan saya kepada semua guru, baik Pak Sutresno dan lain-lain, bisa menggerakkan, bisa menerapkan apa ilmunya yang didapat dari guru penggerak ini demi kemajuan di lembaga kita ini atau SDN Palembang ini. Kemudian harapan-harapan kami, semoga
benar semangat dan mencapai gelar guru penggerak yang telah diberikan sehingga berdampak baik di pendidikan SDN Palembang ini. Demikian sambutan saya, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pasca, Bapak Suratin atas dukungannya, motivasinya, wejangannya, dan kata-kata mutiara yang diberikan kepada kita. Untuk berikutnya, saya Sutrisno, guru penggerak angkatan 11 yang akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif keyakinan kelas yang akan saya presentasikan mulai dari awal hingga akhir. Untuk itu sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang mestinya panjenengan bisa melaksanakan kegiatan lain, tapi hari ini kemungkinan harus mengikuti permohonan saya karena program yang dilaksanakan atau yang saya laksanakan dalam mengikuti guru penggerak ini harus saya laksanakan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, dan mohon ketika nanti saya dalam mempraktikkan kegiatan diseminasi bila mana ada masukan ataupun hal lain yang perlu disampaikan, maka nanti akan kami persilakan. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama kita lihat di slide. Di sana ada logo Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian juga ada logo Pendidikan Guru Penggerak. Jangan lupa salam dan bahagia. Ini karya Sutrisno SPD, Guru SDN Palembang Kamar. Nah, pada hari ini diseminasi budaya positif ini yang akan saya praktikkan kepada panjenengan semuanya. Diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah sedikit banyak mengenal terkait dengan kalimat diseminasi budaya positif. Ya. Budaya positif ini kalau kita praktekkan di kelas dalam sehari-hari adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang mungkin contoh untuk kalimat-kalimat yang sebelumnya mungkin kita lihat di jalan-jalan atau di kegiatan-kegiatan lain, misalnya ada kata-kata larangan, jangan membuang sampah di sini, misalnya begitu. Itu kita positifkan menjadi buanglah sampah pada tempatnya, misalnya seperti itu. Dan banyak hal lain yang terkait dengan budaya positif yang nanti akan kita pelajari bersama. Nah, di sini ada bagian-bagian Bapak Ibu. Disiplin positif yaitu kita mengadopsi dari teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Besser. Ya. Di sana ada beberapa poin. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti itu. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang-menang. Kemudian sebenarnya lagi, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang
memiliki gambaran berbeda-beda, mempunyai angan berbeda-beda, mempunyai cita-cita berbeda-beda pula. Kemudian setiap untuk Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini kita jelaskan dalam makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya. Kemudian untuk semua perilaku memiliki tujuan. Ini ada teori motivasi. Teori motivasi yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Terkadang kalau mungkin zaman kita sekolah dulu atau mungkin yang sekarang ini sudah masih ada Bapak Ibu guru itu untuk membuat atau mempraktikkan teori motivasi untuk menghindari hukuman. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan. Ya. Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri ini bisa berupa nilai-nilai kebajikan universal, ya, yang nantinya akan menjadi sebuah budaya keyakinan kelas. Ya. Berikutnya untuk model berpikir benar-benar dan kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sana ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu guru ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai pembuku, ya. Sebagai pembuku, tanpa menanyakan, tanpa melihat feedback ke belakang, tiba-tiba langsung membuku. Telat suruh push up, telat suruh berdiri depan, tidak mengerjakan PR, suruh jongkok dan sebagainya. Ini adalah guru yang sifatnya sebagai pembuku. Kemudian membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah itu biasanya kita mengingatkan, ya, ingat kesepakatan kelas kita, anak-anak masuk jam berapa. Nah, kalau dia masuk jam 8, berarti dia sudah kenal perasaan rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, ya, sebagai teman curhat, bagaimana anak-anak itu tidak takut dengan Bapak Ibu gurunya. Ya, kita ajak ngobrol, kita ajak sharing, kita tanya-tanya, kita gali, ya, bagaimana biar anak itu enjoy menghadapi kita, tidak takut menghadapi kita dan sebagainya. Yang keempat adalah sebagai pemantau sambil melakukan dicek bagaimana arahan-arahan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu bisa menjadikan sebuah informasi baru, yaitu dipantau apakah kegiatan-kegiatan tersebut sudah menunjukkan budaya positif atau belum. Yang kelima sebagai manajer, ya, sebagai manajer, sebagai bos, ya, bagaimana seorang manajer atau seorang kepala sekolah itu bisa memanage, bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya. Ya. Kemudian dari kelima posisi kontrol itu kita imbangi atau kita selipkan dengan segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak itu ketika ada masalah, kemudian kita panggil, setelah itu stabilkan identitasnya. Datar saja, tidak seakan-akan menyalahkan atau memberikan ancaman yang sekiranya atau membuat anak itu menjadi gemetar, takut dan sebagainya. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kira-kira ada masalah apa? Tentang apa dia melaksanakan kegiatan itu sampai adanya hal-hal atau muncul permasalahan-permasalahan baru.
Bagaimana dasar atau alasan yang bisa diterapkan ketika melaksanakan kegiatan yang nantinya bisa merugikan orang lain, bisa merugikan sekolah, bisa merugikan bapak ibu dan sebagainya. Nah, inilah dari kesemuanya ya, dan akan kita terapkan dalam disiplin positif yang nantinya akan merujuk kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu? Untuk 5 kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama, bertahan hidup. Bagaimana orang itu bisa bertahan hidup? Dengan apakah? Mulai yang pertama adalah kebutuhan primer dulu, disusul dengan kebutuhan sekunder, setelah itu adalah kebutuhan tersier. Di mana kebutuhan yang paling utama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Ya. Seseorang biasanya ketika menjadi seseorang yang bisa dipercaya, yang bisa dipercaya, biasanya menggunakan dalil-dalil atau dalil-dalil atau ungkapan-ungkapan yang bisa meyakinkan kepada audiens biar rasa percaya itu ada. Kemudian yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Biar apa? Biar kegiatan kita itu ada hasilnya. Kita diakui, kita dipercaya. Oh iya, ternyata Pak Sutresno itu bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa menerapkan untuk segitiga restitusi, bisa menerapkan 5 posisi kontrol, bisa menerapkan teori motivasi dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Ya, tentunya sebuah perjuangan mempunyai tujuan. Ya, sebuah perjuangan mempunyai tujuan. Tujuan apakah itu? Mungkin kemenangan, mungkin kemerdekaan, mungkin keberhasilan dalam bentuk apapun yang nantinya bisa menumbuhkan atau menimbulkan kesenangan. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Tentu semua orang ingin bebas dalam standar kalibernya. Artinya seseorang ketika dikekang pasti akan berontak. Tetapi kalau dibiarkan mengalir sesuai dengan keinginannya, yang penting dia sudah punya kontrol, sudah punya 5 kebutuhan dasar, sudah punya teori motivasi, maka dia akan berjalan sesuai dengan keinginannya, yaitu kebebasan. Nah, akan kita kupas apakah makna disiplin. Makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, ya, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Dari murid-murid Sokrates dan Plato, kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Karena disiplin adalah langkah awal keberhasilan. Ya. Jadi anak-anak kita itu nanti kita terapkan dengan disiplin. Disiplin apa saja itu? Mulai dari disiplin waktu, disiplin ucapan, disiplin pakaian, disiplin berbicara, disiplin etika, dan semuanya yang terkait dengan kehidupan bersekolah dan bermasyarakat. Karena menurut saya disiplin itu tidak harus disuruh, jalan seperti air mengalir, biar nanti kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah dari Diane Rosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Tentu Bapak Ibu guru semuanya sudah menerapkan profil pelajar Pancasila ini. Mudah-mudahan anak-anak kita yang kita hadapi setiap hari, yang kita ajar setiap hari, yang kita bina, yang kita tuntut untuk proses pembelajaran sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Ini motivasi yang dari luar. Yang kedua motivasi eksternal lagi. Ya, masih dari luar. Yang ketiga baru motivasi internal. Ini adalah tujuan disiplin positif. Untuk motivasi eksternal yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini akan muncul pada diri pertanyaan anak-anak, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ketika kesepakatan kelas sudah ditentukan, sudah disepakati semuanya, muncullah pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi dari eksternal. Dia mesti punya gambaran. Mungkin saya dihukum atau diberi sanksi apa yang mengacu kepada konsekuensi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, muncullah pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini masih dari eksternal. Jadi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ya, yang muncul pertanyaan adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mungkin dapat hadiah, mungkin sebaliknya, dan bahkan mungkin dapat marah, ya, karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga adalah motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri, ya, menghargai diri sendiri. Muncullah pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi dari internal. Nah, ini adalah Bapak KHD diajar di Londo, pelopor pendidikan merdeka. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 400
penjelasan dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini adalah Al-Fiqhun 1993. Nah, penghargaan hukuman ini pasti akan muncul. Yang kalah merasa bodoh, kurang pintar, kurang cakap, kurang latihan, pasti akan muncul pertanyaan seperti itu. Kemudian yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Yang akan muncul, kalimat yang akan muncul, yang kalah kadang kurang senang dan bisa saja menindas yang menang. Ini tentu dengan akal yang kurang sehat, diikuti dengan rasa emosional yang tinggi, dengan rasa tidak puas dan sebagainya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kata-kata yang akan muncul, yang kalah sebelumnya sudah mengetahui kemampuannya dan kadang tidak kreatif lagi. Ini yang perlu kita bangun pada diri kita, biar nanti tetap termotivasi, tetap berusaha tanpa kenal lelah, ya. Biar tidak melaksanakan kegiatan penghargaan mematikan kreativitas. Pertanyaan yang akan muncul atau kata-kata yang akan muncul, yang kalah sebelumnya sudah mengetahui kemampuannya dan kadang tidak kreatif lagi. Ini sudah down. Ya. Jadi sebelum apa-apa lihat teman, akhirnya down. Ini yang perlu kita bangun, kita pupuk dari anak-anak kita untuk memberi motivasi dan motivasi. Dan yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kata-kata yang akan muncul adalah kesadaran dalam diri untuk menjadi lebih baik akan kurangnya kesadaran. Kembali lagi kepada motivasi. Jadi kita tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan, selalu menggali informasi, selalu berdekat, selalu mendekatkan, atau selalu sering menghampiri anak-anak kita, biar selalu ada masukan dari kita sehingga mereka akan terbangun untuk lebih mempercayai diri sendiri. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Ya, pengakuan secara khusus. Artinya mungkin face to face dulu, ya. Kita beri penghargaan, kita berikan motivasi, kita berikan dukungan sehingga di dalam melaksanakan kegiatan atau kita tambah dengan penguatan yang bisa membangkitkan lagi semangatnya untuk lebih giat belajar lagi. Yang kedua adalah beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Ya. Beri pengakuan kepada semua murid, pengakuan. Ya. Mereka itu jaga itu, kamu bisa kamu hebat. Ya. Jadi selalu akan ada atau muncul rasa-rasa pengakuan kepada semua murid, tapi secara bergantian. Yang ketiga, beri pengakuan secara konsisten. Apa adanya? Ya, konsisten. Mungkin tidak berlebihan dan tidak terlalu datar atau tidak terlalu kurang. Konsisten saja, sesuai dengan apa yang dilakukan. Kemudian yang keempat adalah fokus pada proses. Tetap fokus pada proses. Alur kita lalui
ini one by one, satu demi satu kita lakukan secara berurutan biar anak-anak kita tidak bingung untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ya. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Di sana ada kata pembuka, ada nilai kebajikan, ada situasi. Bapak Ibu. Untuk kata pembuka kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Setelah itu bagaimana dengan situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, mulai dari kata pembuka, kemudian nilai kebajikan, yang terakhir adalah situasinya seperti apa. Kemarin saya perhatikan pembuka dulu, kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Nah, mereka terus bangga. Situasinya pada saat itu Anda menolong murid baru di kelas kita. Nah, kemudian berikutnya, untuk kata pembuka berikutnya adalah saya menghargai. Saya menghargai. Nilai kebajikannya, kepedulianmu. Kepedulianmu. Berarti nilai karakternya sudah terbentuk adanya. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, karena memang ada teman yang perlu dibantu, mungkin butuh A, butuh B, butuh C, atau butuh ini, butuh itu, atau bahkan butuh masukan. Kemudian kata pembuka yang ketiga, terima kasih untuk. Ya, terima kasih untuk. Nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah sesuatu hal yang perlu diberi apresiasi untuk rasa terima kasih. Ya. Rasa tanggung jawabmu. Kemudian pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, atau mungkin bisa kita sebut dengan sampah. Nah, ini adalah tindakan guru. Hukuman atau konsekuensi. Ini kita ada beberapa contoh. Apakah dia itu berupa hukuman ataukah berupa konsekuensi? Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolahnya. Disuruh menulis kata-kata dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Butuh waktu berapa menit itu. Dan mungkin kalau kegiatan itu dilaksanakan kelas 1 atau 2, mungkin dia masih proses tahap belajar menulis, maka sampai pulang pun mungkin belum selesai. Maka untuk kegiatan ini dinamakan dengan hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari fisik, ya. Fisik, mungkin dia belum sarapan, mungkin dia kurang tidur, mungkin dia powernya atau kesehatannya menurun, imunnya menurun. Setelah itu dihukum dengan lari mengelilingi lapangan basket. Ini adalah hukuman. Karena nanti setelah dihukum
kemungkinan yang terjadi ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Misalnya semaput, misalnya keselip, dan sebagainya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini contoh pas waktu pandemi COVID. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini adalah hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti berupa materi, mengganti kertas yang sudah dicoret-coret atau dirusak oleh anak tersebut. Maka ini kita namakan konsekuensi, bukan hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah konsekuensi. Beda lagi ketika disuruh berdiri di depan kelas sampai jam pulang. Ini adalah hukuman. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini adalah hukuman. Yang sifatnya hukuman bisa jadi ada akibatnya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi. Beda dengan yang tadi yang di atas tadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah karena pelajaran lain. Kalau pelajarannya sesuai dengan yang diatur, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini dianggap konsekuensi karena pelajarannya adalah PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Biar sekalian olahraga betul. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sana nampak jelas, disadari dari restitution, diagnosing, the 5 position of control. Ya, Yayasan Pendidikan Guru. Yang dikategorikan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti kembali kepada diri kita. Kalau dihukum, rasa sakit itu pasti akan muncul. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Berani berbuat, berani tanggung jawab, itu adalah konsekuensi. Memecahkan, menggantikan, merusak, menggantikan, itu adalah konsekuensi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Mungkin ini bisa masuk bullying juga ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Ini adalah hukuman. Kemudian konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Karena kita kembalikan, disiplin adalah langkah awal keberhasilan. Sehebat apapun anak, sehebat apapun manusia, tanpa disertai dengan rasa disiplin, maka 0, 0, 0 hasilnya.
Contoh, misalnya ada perekrutan pegawai negeri. Orang itu hebat, orang itu pintar. Kemudian nilai-nilainya bagus, umroh misalkan. Setelah itu ada tes pegawai. Dia tidak disiplin, datang terlambat 1 jam. Maka hasilnya adalah 0 orang yang tidak mempunyai rasa disiplin. Kemudian yang keempat yaitu paksaan. Hukuman itu berupa paksaan. Ya. Konsekuensinya adalah stimulus tanggapan. Ya. Jadi kalau hukuman itu adalah paksaan, tapi kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Akibat, sebab akibat. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman. Ya. Kemudian konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini adalah konsekuensi. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang keenam, konsep diri yang buruk adalah hukuman. Untuk konsekuensi, konsep diri yang baik. Ya. Konsep diri yang baik. Meskipun dihukum, dia tetap lapang dada, tetap menerima, karena ini adalah konsep diri yang baik. Yang ketujuh, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini adalah hukuman. Ya. Kemudian konsekuensinya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan, belajar mematuhi peraturan. Kalau misalkan ada kegiatan di kelas yang sudah disepakati, ada keyakinan kelas, maka kegiatan itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bila dia tidak mematuhi, maka itu adalah tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang terakhir, dan sebagai hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu adalah hukuman. Kemudian untuk konsekuensinya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ini adalah konsekuensi. Nah, kita mengarah pada restitusi yang terkena tadi ya, Gosip 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah dosen 2004. Nah, apa itu restitusi? Sudah tersampaikan. Sehingga bagaimana langkah-langkah kita untuk melaksanakan kegiatan restitusi ketika ada permasalahan, baik itu masalah siswa dengan siswa, masalah siswa dengan mungkin orang tua, atau mungkin siswa kita dengan siswa yang bersekolah di tempat lain. Nah, untuk yang dikatakan identitas gagal ini adalah berupa hukuman,
Kemudian identitas sukses ini berupa disiplin yang ada dua sub, yaitu berupa konsekuensi dan restitusi. Nah, kita lihat yang berupa hukuman. Yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dia berupa disiplin konsekuensi, maka dia berubah kalimatnya menjadi sesuatu yang harus terjadi. Ini adalah konsekuensi. Kalau disiplin restitusi, dia akan berubah. Restitusi merupakan pilihan. Inilah yang terjadi. Kemudian yang kedua, untuk identitas gagal ya, yang berupa hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Tidak nyaman. Dia selalu melaksanakan atau berpikir yang bisa menghantui pada dirinya sendiri. Untuk disiplin konsekuensinya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek saja. Ini adalah disiplin konsekuensi. Kalau berkepanjangan itu namanya trauma. Ya, trauma. Kemudian untuk disiplin restitusinya, menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu panjang. Menguatkan untuk murid, dikuatkan, diyakinkan dia. Biar bangkit, biar tumbuh, biar merasa tidak bersalah dan seterusnya. Yang ketiga, identitas gagal hukuman. Korban mendapatkan keadilan. Korban mendapatkan keadilan. Ini adalah berupa hukuman. Disiplin konsekuensinya, korban bisa diabaikan. Korban bisa diabaikan. Untuk disiplin restitusi, korban mendapatkan ganti, ya. Entah itu berupa barang, atau berupa uang, atau berupa hal lain yang sekiranya bisa identik dengan apa yang dialami. Hukuman yang ketiga, murid atau anak akan tersakiti. Untuk disiplin konsekuensi, murid atau anak dibuat nyaman. Murid atau anak dibuat nyaman. Untuk disiplin restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Setelah mendapatkan penguatan, dia akan percaya diri untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Yang keempat, identitas gagal hukuman, dia berupa perilaku pasif agresif meningkat. Pasif agresif meningkat. Untuk disiplin konsekuensinya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kita yakinkan seperti itu. Kemudian disiplin restitusinya adalah masalah terpecahkan, selesai. Kalau masalah terselesaikan, maka dia akan lega, maka dia akan puas, maka dia tidak akan merasa terancam dan sebagainya. Kemudian yang keenam, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini adalah kata-kata hukuman. Lalu bagaimana dengan disiplin konsekuensinya? Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kita supervisi terus, kita monitoring bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya, bagaimana perubahannya, bagaimana permasalahannya dan seterusnya.
Kemudian untuk disiplin restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, berani berbuat, berani tanggung jawab. Ini adalah restitusi, disiplin restitusi. Yang ketujuh, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Untuk konsekuensi disiplinnya, membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian untuk disiplin restitusinya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya yang ke-7, identitas gagal hukuman. Peraturannya adalah titik-titik, kamu harus. Nah, ini adalah hukuman. Kemudian disiplin konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, seperti itu untuk disiplin konsekuensi. Kemudian disiplin restitusinya, apa kamu, saya ulangi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini adalah disiplin restitusi. Yang terakhir, identitas gagal hukuman. Murid atau anak membenci peraturan. Ini adalah identitas gagal yang berupa hukuman. Murid atau anak membenci peraturan. Disiplin konsekuensinya, murid atau anak menghormati peraturan. Yang dilanjut dengan disiplin restitusinya adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang terakhir, identitas gagal hukuman ini adalah negatif. Disiplin konsekuensi adalah netral. Lalu disiplin restitusi adalah positif. Kalau kita sedikit jabarkan, identitas gagal berupa hukuman ini adalah negatif. Semuanya kegiatan baik secara mandiri maupun kelompok pasti dia akan merasa tersakiti, muncullah kata negatif. Tetapi kalau diubah menjadi konsekuensi karena sebuah perbuatan, berani berbuat bertanggung jawab, kemudian merusakkan, mengganti, ini adalah netral, impas, gas, ya. Karena tanggung jawabnya, karena perbuatannya, ya. Setelah itu diganti dengan barang yang sama, merusakkan barang A, kemudian menggantinya dengan menggunakan barang A yang sejenis. Kemudian disiplin restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini pasti positif. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah kegiatan yang sangat positif. Kita lanjut 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini adalah ciri restitusi yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar
yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kelima, restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dari 9 ciri restitusi ini, Bapak Ibu, saya mohon untuk memilih satu dari ciri-ciri restitusi itu untuk diberikan sedikit penjelasan. Karena penjelasan panjenengan akan membantu saya dalam melaksanakan kegiatan destinasi ini. Saya mohon nanti ada satu Bapak Ibu guru yang menjelaskan di depan terkait dengan 9 ciri-ciri restitusi. Pilih satu saja yang panjenengan kuasai. Dijelaskan waktu saya beri 1 menit sampai 2 menit. Ya. Silakan. Saya butuh tambahan satu saja. Ya, monggo Bu. Terima kasih. Saya akan memilih dari 9 ciri restitusi itu, saya pilih nomor 3, di mana tawaran bukan paksaan. Di sini proses restitusi itu ada 3. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di situ dari siswa-siswa yang bermasalah itu adalah seorang guru itu harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dihadapi siswa. Bagaimana caranya? Dengan memanggil siswa secara pribadi, terus menanyakan kesalahan itu diperbuat mungkin ada alasannya, bukan semata-mata karena pengen dilihat temannya, tapi ada alasannya. Di situ kita tanyakan alasan kenapa anak-anak itu melakukan hal-hal yang tidak biasa. Kemudian kita menanyakan kepada siswa tersebut, menawarkan pemecahan dari tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, dan menawarkan kepada anak itu untuk memperbaiki atas kesalahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Aplaus dulu untuk Bu Ani. Terima kasih luar biasa penjelasannya. Terima kasih. Ini akan saya jadikan pedoman untuk tambahan karya saya, yaitu terkait dengan 9 ciri-ciri restitusi. Nomor 3 yaitu tawaran dan bukan paksaan. Ya, berikutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini muncul pertanyaan seperti ini. Kalau dulu biasanya ada namanya peraturan kelas atau tata tertib yang biasa kita lakukan dulu. Yang sekarang ini adalah keyakinan kelas, ya, berupa keyakinan kelas. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita harus memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini 3 pertanyaan yang muncul. Apakah dia berupa peraturan atau keyakinan? Untuk mendukung motivasi intrinsik,
kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Inilah yang muncul untuk kegiatan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, konteks kita berbeda. Kalau di sini adalah mengacu kepada peraturan. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, di sini mungkin akan kita bedakan ya, mana itu keyakinan kelas dan mana itu peraturan. Atau kalimat yang muncul, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ya. Di situ ada contoh school TK Dharma Wanita Persatuan 1, kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang kelima adalah tertib. Nah, ini kesepakatan kelas A. Berikutnya kesepakatan kelas B. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang B. Kami murid yang semangat belajar. Ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini adalah beberapa contoh kesepakatan kelas. Ya. Kita akan belajar lebih lanjut yaitu tentang bagaimana peraturan dan bagaimana keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah peraturan. Selalu, seumpama ada anak yang pinjam buku di perpustakaan, tempatnya di loker A nomor 196, berarti kembalinya juga ada di sana. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Untuk keyakinan kelas cukup ditulis dengan tanggung jawab. Seperti itu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah peraturan. Kemudian keyakinan kelas menghormati orang lain. Ini sedikit beda antara peraturan dengan keyakinan kelas maksudnya. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan. Untuk keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen. Itu keyakinan kelas. Kemudian peraturan yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya bisa ditulis keselamatan menghormati orang lain. Peraturan yang keenam, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah cukup dengan kesehatan. Yang ketujuh, bergantian atau menunggu giliran. Peraturan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Yang kedelapan, gunakan masker. Peraturan. Keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan, keamanan. Ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, di mana ketika dari salah satu kebutuhan ini
tidak terpenuhi, maka dia akan mencari di luar. Kebutuhan hidup yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nih, kasih sayang dan rasa diterima, di mana dia itu tidak dibenci, tidak disakiti, tapi diterima. Ya. Kemudian kesenangan. Ya. Kesenangan. Bagaimana dia melaksanakan kegiatan baik di sekolah maupun di rumah, itu dia selalu happy, selalu cocok dengan semua yang dia alami. Kemudian dia dapat adalah kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini bila mana tentu mengacu kepada standar koridor atau batasan-batasan sehingga tidak melewati batas. Dan yang terakhir adalah pemaksaan, di mana untuk sebuah kegiatan ketika dilaksanakan secara bersama-sama, maka harus ada yang mengendalikan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, ya, yang pertama tadi adalah bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kesenangan, yang keempat kebebasan, yang kelima adalah kemaslahatan. Ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi di rumah, maka dengan pasti dan saya pastikan dia akan mencari kebutuhan-kebutuhan itu di luar. Biasanya anak yang suka usur, anak yang cengeng, anak yang nangisan, anak yang cenderung berontak, anak yang suka berkelahi, anak yang suka membuli temannya. Ini karena kebutuhan dasarnya di rumah berkurang, atau mungkin hanya beberapa saja yang didapatkan. Dari 5 kebutuhan dasar ini mungkin yang pertama bertahan hidup sudah pasti, terus kemudian kasih sayang ada, tapi rasa diterima kurang, kesenangan kurang, misalnya begitu, waktu bermain berkurang, kegiatan ada, ya, kebebasan kurang, selalu ditekan, misalnya seperti itu. Penguasaan tidak ada, sehingga ketika dia melaksanakan kegiatan di luar, maka dia akan mendapatkan yang sesuai dengan yang diinginkan, tentu yang dia belum dapatkan di rumah atau di masyarakat dari 5 kebutuhan dasar manusia itu. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol. Di sana ada motivasi, ada identitas gagal, ya, kontrol dari luar. Kemudian ada identitas berhasil sukses, kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil sukses, kontrol dari diri sendiri. Nah, ini biasanya untuk menghindari hukuman, ya. Yang pertama itu ada menghukum, ada membuat rasa bersalah, ya. Untuk mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, di sana ada teman dan pemantau. Nah, yang terakhir ada identitas keberhasilan sukses kontrol diri. Di sana ada menghargai diri sendiri, yaitu sebagai manajer. Ya. Kalau dalam lingkungan dinas pendidikan atau dalam sekolah, ya kepala sekolah, ya, manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol itu kemudian dimotivasikan dalam bentuk yang pertama adalah guru berbuat, guru berkata, kemudian hasilnya apa? Kaitan dengan dunia, ya, dunia yang berkualitas, ya, murid yang berkata. Setelah itu adalah dampaknya pada murid itu apa? Ini adalah 5 posisi kontrol.
Di situ ada tugas pernyataan, setelah itu siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, di sana sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah melakukan demi ibu bapak. Di sana sebagai teman. Siapa yang mengatakan? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Nah, ini pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Nah, kalau di dalam segitiga restitusi, kalau kita gambarkan seperti ini. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika ada segitiga restitusi seperti ini, hal ini akan kita terapkan, akan kita pakai ketika ada masalah. Ada sesuatu hal yang perlu kita selesaikan. Ya, misalnya ada anak berkelahi, ada anak terluka, ada anak menangis, ada bullying dan sebagainya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Berikutnya, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini adalah kebutuhan. Nah, lalu untuk menstabilkannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini distabilkan. Nah, setelah itu diyakinkan, ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Setelah itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini melalui pernyataan-pernyataan. Untuk menstabilkan identitas, ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik atau saya ulangi, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah proses menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan bahkan bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang terjadi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah proses validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain.
Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal, apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu untuk menanyakan kira-kira. Selesai sudah untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya, atas dedikasinya, atas motivasinya, atas dukungannya kepada panjenengan semua, sehingga kegiatan untuk melaksanakan diseminasi kegiatan yang saya lakukan pada hari ini praktik baik, yaitu yang kita laksanakan pada hari ini. Ya, terima kasih yang baiknya. Mudah-mudahan panjenengan selalu sehat, selalu diberi keberkahan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang barokah. Ya. Terima kasih dan saya mohon dukungan sepenuhnya. Bila mana ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila lebih hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk